Baik Pak Soebul Iman, tadi Anda mengatakan strategi yang akan diutamakan oleh PKS adalah dengan melakukan bersih-bersih di partai begitu. Nah, dari struktur yang keluar pada hari ini, apakah kemudian kita bisa melihat dengan tidak adanya nama-nama seperti Fahri Hamzah, kemudian juga Mahfud Siddiq, nah itu merupakan satu langkah bersih-bersih yang Anda lakukan? Maaf Mbak Valerina, saya tidak mengatakan ada bersih-bersih loh. Ya, saya mengatakan ingin mengokohkan jati diri PKS sebagai partai dakwah, di mana di situ ada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang harus diaktualisasikan. Saya tidak bicara tentang bersih-bersih, ya. Jadi di sini kalau masalah struktur ini semuanya mengikuti kaidah manajemen lah. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan karena kita punya visi. Nah, visi ini kemudian kita terjemahkan di dalam fungsi-fungsi. Nah, fungsi-fungsi ini ketika ada, itu tentu harus diterjemahkan di dalam struktur. Ya, dalam manajemen kan ada istilah structure follow function. Ya, kalau udah fungsinya ada, strukturnya ada. Nah, setelah struktur ada, siapa yang cocok di situ? Kriteria seperti apa? Di situ kita kemudian cari orangnya. Misalnya yang bisa saya sampaikan, di dalam struktur sekarang ini, perubahan di kebijakan publik, ini yang langsung berurusan dengan masalah masyarakat ya. Dulu kita hanya punya kebijakan publik satu bidang saja. Sekarang kita pecah menjadi 3. Kebijakan publik yang urusannya dengan masalah ekonomi, kebijakan publik yang urusannya dengan Kesra, dan kebijakan publik yang urusannya dengan Polhukam. Kenapa kami pisahkan seperti ini? Karena kami melihat untuk mencapai visi kami itu harus ada fungsi-fungsi yang lebih tajam. Baik. Contoh misalnya di dalam kebijakan publik bidang ekonomi. Dalam pidato saya tadi saya katakan, ke depan kita akan menghadapi triple crisis, krisis 3 dimensi, yaitu energi atau food dulu, ya, food, energi dan water, ya, makanan, kemudian energi dan air. Nah, ini kemudian kami tuangkan di dalam bidang kebijakan publik yang untuk ekonomi. Itu ada 3 departemen yang mewakili itu. Ya, ada departemen teknoindustri dan energi. Di situ ada energi. Yang kedua ada yang terkait dengan ketahanan pangan, dan yang ketiga ada yang terkait dengan konservasi air dan lingkungan hidup. Jadi penyusunan sebuah struktur itu tergantung visi kita mau kemana, kemudian fungsi apa yang harus ada, struktur itu dibuat. Dari struktur itulah kita kemudian mencari siapa orangnya gitu. Nah, kalau kita semua lihat perubahan struktur itu mencerminkan visi kami, bahwa kami ke depan melihat akan ada krisis 3 dimensi di bidang ekonomi ya. Nah, karena itu kami membuat seperti itu. Di Polhukam juga begitu, di Kesra juga begitu. Atas dasar visi kami itu kami terjemahkan seperti itu. Jadi sama sekali saya tidak pernah mengatakan bersih-bersih, apalagi juga melakukan seperti itu. Baik. Ya, jadi kalau misalnya seperti Partai Golkar mengatakan, salah satu petingginya mengatakan Golkar baru akan segera rilis nih dengan setelah adanya kisru-kisru sebelumnya. Nah, apakah kemudian kita juga bisa mengatakan bahwa PKS yang baru juga akan segera muncul dengan adanya kepemimpinan Anda, Pak? Insya Allah kita akan tampil dengan spirit baru, dengan motivasi baru, ya. Untuk ya tentu saja memperkuat PKS ini sendiri, dan yang kedua adalah ya untuk memberikan kontribusi yang jauh lebih besar dan optimal buat kepentingan bangsa ini. Baik, ya, terima kasih Pak Soebul Iman sudah bergabung bersama kami. Pak Kudori, silakan terakhir prediksi Anda nanti bagaimana ini? Ya, kita harus lihat ya implementasi dari program kerja dan struktur yang ada sekarang. Mungkin tahun depan kita sudah bisa komentar banyak. Tapi saya tetap yakin karena PKS ini strukturnya adalah struktur sosial, kemudian dia partai kader, punya militansi, PKS adalah partai yang akan tetap survive pada tahun 2019 yang akan datang, dan tetap akan ada di DPR. Baik, terima kasih Pak Kudori juga sudah berbagi bersama kami. Terima kasih juga Pak Soebul Iman sudah bergabung bersama kami dari Depok.